Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Yogyakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Tugu dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju kota Jakarta. Naik anak emasnya PT KAI yang kini perjalanannya menjadi 6 kali sehari. Apalagi kalau bukan kereta api Taksaka dari stasiun Yogyakarta tujuan ke stasiun Gambir. Nah, gimana untuk video perjalanan naik kereta api Taksaka pagi kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Ini dia untuk stasiun Tugu Yogyakarta di Jalan Pasar Kembang ya teman-teman. Yang di depannya itu langsung banyak hotel-hotel seperti ini. Nah, untuk stasiun Tugu Yogyakarta, pintu yang ini terdapat pintu keluar. Jadi untuk akses penumpang kereta jarak jauh semuanya di pintu ini. Ada juga di sebelah sini loket untuk membeli tiket secara langsung dan juga customer service apabila kalian membutuhkan bantuan. Ditambah lagi ada pintu masuk untuk penumpang KRL Komuter Line. Biasanya saya boarding di pintu timur di sebelah sana, tapi sekarang saya coba boarding di sini supaya ada suasana yang beda. Terus untuk stasiun Tugu Yogyakarta juga di sebelah sini tuh lebih rame teman-teman. Karena kan ada pintu keberangkatan jarak jauh dan juga ada keberangkatan KRL, termasuk kereta bandara. Nah, di sebelah sini ada tempat untuk cetak boarding pass, lalu di sana juga banyak gerai retail seperti penjual oleh-oleh dan lain-lain. Sehingga apabila kalian mau belanja dulu sebelum balik ke Jakarta, kalian itu bisa membeli oleh-olehnya di stasiun aja supaya nggak ribet ya. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Sekarang masih jam 6:33 ya, sekitaran 57 menit sebelum kereta Taksaka berangkat, dan ini tanggal 26 Februari. Enaknya di stasiun Tugu itu di dua sisinya ada dua sistem boarding gate, jadi bisa pakai face recognition juga. Nah, kita langsung masuk. Taksaka nanti ada di jalur 5 ya. Di area dalam juga banyak gerai retail, jadi apabila teman-teman mau belanja, beli oleh-oleh, selain di luar, di dalam juga bisa. Nah, kalau ini KRL ya teman-teman, komuter line. Yang berangkat ini adalah kereta api Sancaka dari Yogyakarta tujuan stasiun Surabaya Gubeng, dan setiap harinya juga ada 6 kali perjalanan pagi, siang, sore ya teman-teman. Kadang juga berjalan fakultatif di malam hari. Bisa 8 kali sehari sih kalau Sancaka. Rangkaian kereta api Taksaka saat ini sudah berada di jalur 5 ya teman-teman. Dan yang di jalur 4 ini kereta api Fajar Utama Yogyakarta diberangkatkan tepat jam 7 pagi. Nanti kereta Fajar Utama Yogyakarta ini akan disusul oleh kereta api Taksaka kalau nggak salah di stasiun Gombong. Fajar Utama juga sekarang di GPK 2025 dia sudah bisa melaju di angka 120 km per jam ya. Fajar Utama Yogyakarta ini kelasnya eksekutif premium. Premium stainless steel dengan kereta eksekutif stainless steel. Sekarang ini saya akan naik kereta api Taksaka di eksekutif 7. Loh. Ini rangkaiannya udah acak ya.
Ini nomor 13 di belakang, yang ini nomor 13 di depan. Untungnya saya 1C di belakang, teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam kereta. Nah, ini dia tempat duduk yang akan saya naiki selama 6 jam ke depan menuju ke Jakarta. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Taksaka yang akan saya naiki menuju ke kota Jakarta. Nah, saya mau cerita sedikit nih seputar perjalanan kereta api Taksaka kali ini. Yang pertama, kereta api Taksaka adalah kereta yang namanya diambil dari salah satu mitologi kuno, yaitu naga. Jadi Taksaka itu adalah nama naga. Dan kereta api Taksaka sebetulnya bisa dibilang adalah kereta eksekutif satwa seperti kereta api Sembrani, kereta api Turangga yang diambil dari nama mitologi satwa. Dan biasanya ada kelasnya tersendiri di kereta api yaitu kereta Argo. Nah, untuk kereta Argo adalah kereta unggulan. Kalau kereta api Taksaka sekarang ini spesial banget karena kereta satwa yang menjadi salah satu kereta unggulan seperti kereta api Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Argo Wilis, dan juga Argo Bromo Anggrek. Benar-benar disetarakan dari segi layanannya. Kenapa juga disebut sebagai anak emas PT KAI? Karena kereta api Taksaka ini selalu menjadi kereta yang kebagian jatah rangkaian baru di awal-awal. Nah, perjalanan kereta api Taksaka pada kali ini akan diberangkatkan sekitar jam 7 pagi. Dan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam 5 menit, diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Jakarta Gambir pada pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Satu fakta menarik, perjalanan kereta Taksaka pagi dari arah Jogja menuju ke arah Jakarta lebih cepat 2 menit apabila dibandingkan dengan kereta api Argo Lawu dan juga kereta api Argo Dwi Pangga. Karena benar-benar kereta Taksaka pagi ini spesial, ketika berangkat dari stasiun Yogyakarta, dia akan berhenti di stasiun Purwokerto, Cirebon, dan langsung bablas ke Gambir, hanya berhenti di 2 stasiun besar saja. Dan untuk harga tiket kereta api Taksaka di kelas eksekutif ini yang saya bayarkan Rp590.000. Ada juga layanan di kelas tertinggi kereta luxury dengan kisaran harga tiket kurang lebih 1.300.000, 1.400.000-an. Kereta api Taksaka emang bener-bener kereta keren. Dalam sehari aja di GAPK 2025 ini ada 6 kali perjalanan. 3 perjalanan dari Jogja dan 3 perjalanan dari arah Jakarta di waktu pagi, siang, dan malam hari. Yang baru masuk di jalur 4 ini adalah kereta api Joglo Semarkerto dengan kelas eksekutif dan juga kereta ekonomi New Generation modifikasi dari stasiun Solo Balapan Loop Line Jawa Tengah menuju ke Purwokerto, Tegal, Semarang, dan ke Solo lagi. Penumpang Joglo Semarkerto juga rame banget. Ya, kereta api Joglo Semarkerto sudah diberangkatkan jam 7:10 dan nanti kereta Joglo Semarkerto akan disusul oleh kereta api Taksaka yang saya naiki di stasiun Kutoarjo. Untuk lokomotif dinas kereta api Taksaka di pagi hari ini adalah CC 206-1379 Depo Induk Cepengen. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak di depan dan juga di belakang. 206 adalah seri lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan, dapat dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. 13 adalah tahun pertama dinas di 2013 dan 79 nomor absennya.
serta depo induk CPN. Rumah dari lokomotif ini di Depo Cipinang, Jakarta ya teman-teman, Daup 1. Nah, di sana juga ada depo lokomotif serta depo kereta untuk penyimpanan sarana lokomotif dan kereta yang sedang tidak digunakan. Untuk susunan rangkaian kereta api Taksaka pada perjalanan kali ini, di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, lalu di belakang kereta pembangkit ada kereta Lakseri 1, Lakseri 2, sudah menggunakan armada kereta Lakseri terbaru dengan liverinya berwarna gold ya teman-teman. Lalu di belakang kereta Lakseri 2 terdapat kereta eksekutif 1, eksekutif 2, di belakang eksekutif 2 terdapat kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi terdapat kereta eksekutif 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan untuk kereta Taksaka di kelas eksekutif ini masih mempertahankan livery asli dari PT Inka ya teman-teman. Dikala kereta-kereta lain namanya itu sudah dihapus, namun untuk kereta api Taksaka dia label namanya itu masih dipertahankan. Kereta Taksaka, anak emasnya PT KAI banget nih. Oh iya teman-teman, saya mau cerita sedikit nih. Jadi waktu itu saya naik kereta api Batavia, perjalanan perdana tanggal 6. Waktu itu kereta Batavia masuk di jalur sini dan saya rekam-rekam di area sebelah sini. Nah, ini nih, ada perbedaan ketinggian ya dari sebelah sini, terus sisi sebelah sini ada perbedaan ketinggian segini. Saya berdiri di arah sini terus sempat terpeleset di sini. Jadi teman-teman hati-hati banget karena waktu itu di tanggal 6 sampai sekarang tanggal 26 sudah hampir 3 minggu. Kaki saya tuh belum pulih 100% teman-teman. Jadi hati-hati ketika naik kereta dari stasiun Tugu, perhatikan ketinggian peron dengan lantai ya. Nah, untuk rangkaian yang digunakan pada kereta api Taksaka sudah menggunakan armada kereta New Generation. Kereta terbaru angkatan tahun 2024, produksi dari PT Inka. Ada beberapa keunggulan seperti pintu otomatis. Jadi apabila mau buka tutup pintunya, tinggal tekan tombol aja. Kayak gini. Tuh. Jadi effortless banget ya teman-teman. Lalu selain itu juga sudah menggunakan sambungan akordeon atau sambungan okurati below yang dimana sambungan ini memiliki kelebihan apabila dibandingkan dengan sambungan rubber biasa. Karena ketika hujan lebat, air itu tidak akan masuk ke dalam serta sambungan ini juga bisa meredam suara dari luar. Lalu di sana ya, itu ada kopler. Kopler sebagai penyambung antara kereta satu dan lainnya, ada juga rantai sebagai pengaman tambahan, ada selang untuk suplai pengereman di setiap rangkaian, dan ada juga paket kabel. Ini untuk sistem kelistrikan di kereta. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 7.30 kereta api Taksaka sudah diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta eksekutif 7 masih agak lenggang ya teman-teman. Tidak terlalu banyak penumpang karena memang sekarang kan hari Rabu ya, dan masuknya juga hari weekday sehingga mungkin penumpang kereta tidak terlalu banyak. Kereta api Taksaka juga yang perjalanan kali ini spesial karena memang satu-satunya kereta api Taksaka yang melintas langsung di stasiun Kebumen dan juga stasiun Kroya. Ini benar-benar rasanya seperti Argo Lawu, berangkat dari Jogja langsung berhenti Purwokerto, Cirebon, dan bablas ke Gambir. Kereta Taksaka, kereta paling istimewa.
Sekarang ini kita melintas di sekitaran Kelok Meretan ya teman-teman. Tadi saya lihat banyak sekali bantalan kereta. Kayaknya di sini lagi ada pergantian bantalan rel ya. Jadi untuk perjalanan kereta ada batas kecepatan. Ini keretanya jadi pelan banget. Sedang melintas di halte Kalimanur ya teman-teman. Ini salah satu bangunan sejarah. Banyak pegawai JJ. Kalau lagi lihat banyak pegawai JJ itu saya jadi ingat Anjlokan Semeru ya, karena memang ini TKP-nya teman-teman. TKP tempat dimana kereta Argo Semeru yang saya naiki anjlok ya, di tanggal 17 Oktober tahun 2023. Sekarang ini kita melintas di stasiun Kedundang ya. Dan di Kedundang ada dua percabangan jalur. Kereta jarak jauh akan melintas ke percabangan arah kanan menuju Kutoarjo dan percabangan ke kiri menuju Bandara NYIA, Yogyakarta International Airport.
Sekarang ini kita melintas langsung di stasiun Kroya. Jadi untuk perjalanan kereta Taksaka pagi dan juga siang melintas langsung di stasiun ini teman-teman. Tapi masih ada kereta api Taksaka malam yang berhenti di stasiun Kroya. Dan setelah lepas dari Kroya juga kita akan berbelok ke percabangan arah kanan menuju lintas tengah Purwokerto Cirebon. Selain jalur lintas tengah, ada juga percabangan ke jalur lintas selatan, yaitu jalur menuju ke arah Tasikmalaya sampai dengan Bandung, Purwakarta, Cikampek. Nah itu tuh percabangan menuju ke Bandung. Kita sudah berbelok ke jalur lintas tengah ya. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Taksaka di kelas eksekutif. Sudah menggunakan armada kereta eksekutif New Generation, kereta terbaru dari PT KAI yang memiliki desain interior menurut saya bagus banget. Dari desainnya ini atasnya ya seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, dan untuk kapasitas tempat duduk terdapat 50 kursi, konfigurasinya 2 di kanan, 2 di kiri, sudah menghadap semua arah laju kereta. Lalu dari segi fasilitas, di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Ada juga gantungan di sini untuk menggantung pakaian, plastik dan lain-lain. Ada juga tirai yang bisa kita buka tutup kayak gini ya. Jadi kalau panas bisa ditutup, tapi kalau mau lihat pemandangan bisa dibuka aja. Lalu dari segi legroom, ini udah lega banget ya teman-teman. Jadi bebas untuk selonjoran. Ada sebuah kantong juga di sini untuk menyimpan barang kecil dan lain-lain. Terdapat footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan. Lalu di sini ada 2 colokan listrik untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Tidak ada meja kecil, namun tergantikan dengan area yang di sebelah sini. Bisa kita gunakan untuk nyimpen cup, botol, dan juga lain-lain. Nah, di sini terdapat sebuah tombol reclining yang apabila kita tekan, kursinya ini bisa mundur ke mode rebahan, dan di sini juga terdapat meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop dengan bobot maksimal 3 kg. Untuk toilet pada kereta api Taksaka kelas eksekutif ini ada di satu sisi ruangan ya. Toilet pria, pintunya warna biru, dan juga toilet wanita, pintunya warna pink, sudah dipisah berdasarkan gender. Nah, kita cek dulu untuk toiletnya. Nutupnya dengan cara diselot kayak gini aja. Lalu dari segi luas kurang lebih seperti ini. Luasnya udah cukup leluasa ya teman-teman. Terus di sini juga ada cermin yang ukurannya memanjang. Di sini ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Keran untuk foot washer juga di sini, apabila kita putar akan ada air yang mengalir di bawah ya. Bisa digunakan untuk cuci kaki ataupun juga wudhu. Ada tabung sabun, tempat tisu, tong sampahnya ada di sebelah sini. Klosetnya kloset duduk, dan ada juga ini jet shower. Terus di sini ada tombol flash untuk membilas, pegangan, dan juga gantungan untuk menggantung pakaian.
Mencatatkan pukul 9 lebih 15 menit. Awal 3 menit ya. Kereta api Taksaka kini sudah tiba di stasiun Purwokerto. Dan yang naik kereta Taksaka pagi dari Purwokerto nampaknya rame teman-teman. Ini ada penumpang yang naik di kereta eksekutif belakang. Di depan juga saya lihat cukup rame ya. Mantep sih, Taksaka pagi. Secara jadwal, kereta api Taksaka berhenti di stasiun Purwokerto 4 menit. Dari 9.18 menuju 9.22. Dan memang kereta unggulan berhenti di stasiun-stasiun besar itu sebentar-sebentar banget ya. Hanya untuk pengisian air dan juga ada pergantian kru seperti pergantian masinis biasanya. Pada perjalanan naik kereta api Taksaka pagi kali ini saya mendapatkan kereta eksekutif 7 dengan kode armada K1-02341YK. K1 merupakan kode sarana untuk kereta kelas eksekutif 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 23 tahun pertama dinas di 2023, dan 41 adalah nomor absennya. YK, kepemilikan dari rangkaian ini di Depo Yogyakarta. Lalu ada juga TS, itu merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian. BK adalah berat kosong 41.000 kg atau 41 ton, dan MD mulai dinas di tanggal 17 bulan 1 2024. Tapi untuk keluaran kereta Taksaka ini di tahun 23 ya teman-teman. Di atas sebelah sana terdapat sebuah kode train mark. F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Dan untuk perjalanan kereta Taksaka, ini rata-rata melaju di angka segitu ya teman-teman. Itu juga kenapa sekarang kereta api Taksaka pagi menjadi kereta tercepat dari Jogja menuju ke Jakarta mengalahkan Argo Lawu dan juga Argo Dwi Pangga. 45 adalah berat maksimalnya 45 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Untuk bentuk bugi K10 kurang lebih kayak gini ya. Bugi yang sama persis seperti pada kereta stainless steel generasi pertama. Untuk pintu kereta New Generation ini bisa dioperasikan di terpusat ya teman-teman. Jadi ketika kereta berangkat itu akan tertutup sendiri seperti ini. Dan setelah pintu menutup, sensornya akan dimatikan. Ini kalau misalkan lampunya mati, ketika ditekan udah nggak bisa ngebuka lagi. Nah, ini sensornya udah mati ya teman-teman. Tuh. Jadi kalau mau kita tekan pun nggak akan bisa membuka kembali pintunya. Pukul 9.22 tepat ya, kita diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto. Di Purwokerto juga ini ada depo kereta beserta depo lokomotif untuk penyimpanan sarana-sarana yang sedang tidak digunakan ya. Dan jalur dari arah Purwokerto menuju ke arah Krupuk bisa dibilang adalah salah satu lintasan ekstrim di Daop 5 yang dimana memiliki kontur tanah naik turun beserta jalurnya berkelok-kelok. Jadi yang semula kereta api Taksaka dari Jogja menuju ke arah Kebasen bisa ngebut sampai 120 km per jam, harus diturunkan kecepatannya di lintas Purwokerto ke Krupuk ini di kisaran 70 km per jam saja. Nah, pemandangan di antara Purwokerto sampai dengan ke Krupuk juga bisa dibilang bagus banget teman-teman. Keren asli pemandangannya. Kalau kalian naik kereta di jalur lintas Purwokerto setelah berangkat menuju ke arah Cirebon atau Gambir itu diusahakan jangan sampai ketiduran. Seru banget soalnya ngelihat pemandangan di sekitar sini.
Sekarang saya mau ke kereta restorasi dulu ya. Mau makan, udah lapar. Dan ini kereta restorasinya. Nah, di kereta restorasi juga terdapat musola. Ini bisa digunakan 1 atau 2 orang dalam satu waktu. Ada juga kelengkapan sholat di sini ya. Ada sendal untuk ngambil wudhu. Dan di sini area makannya teman-teman. Kursinya itu banyak ya, ada kursi 1-1 dan juga ada kursi 2-2 berhadapan. Di sini mini pantry-nya untuk prama-prami nyiapin makanan. Dan ini dia untuk kereta restorasinya ya teman-teman. Ada area makan dan ada juga banyak kursi yang bisa kita tempati untuk duduk sambil menikmati hidangan. Di sini interiornya saya rasa cakep banget ya. Kursinya itu berwarna kuning, terus ada juga hiasan-hiasan kayak batik-batik kayak gitu teman-teman. Jadi perpaduan warna lampu, kursi, ini kelihatannya pas banget sih, kelihatan elegan ya. Berbeda dengan kursi yang biru-biru pada kereta Argo Dwi Pangga ataupun juga kereta api Argo Lawu. Cakep. Dan yang saya suka, kaca-kaca di kereta restorasi ini gede-gede banget, sama seperti kereta kelas luxury-nya. Terus di tiap kursi juga ada 4 colokan listrik ya. Sekarang saya sudah memesan satu menu makanan. Ini nasi sei sapi, salah satu menu unggulan di kereta Taksaka. Harganya Rp55.000 dan dalam satu paket. Nasi sei sapi ini ada nasi, terus ada sei sapinya, ditambah juga ada bayam goreng gitu yang kering, dan ada juga sambal mata. Kita juga dikasih ini alat makan. Nah, sebenarnya untuk menu sei sapi ini ada di beberapa kereta sekarang teman-teman, kayak kereta-kereta eksekutif itu ada bawa menu sei sapi, namun bukan yang dimasak langsung oleh chef, tapi kalau di kereta Taksaka ini masih dimasak langsung di dalam kereta ya. Sekarang saya mau makan dulu. Ini nasi sei sapi. Sebenarnya sih pengen bakmi godog teman-teman, tapi ketika diingat-ingat kemarin malam saya di Jogja makan mie terus, makan bakmi godog juga. Jadi ya sekarang makannya sei sapi ya. Kita coba mulai dari sei sapinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Nah, untuk sei sapinya ini enak, berasa asapnya, terus ada sedikit manis dan gurih. Terus kita coba juga pakai sambal mata.
Sambal matahnya ini saya saranin buat teman-teman yang nggak kuat pedas agak sedikit berhati-hati ya. Karena biasanya untuk em, sambal matah di sini cukup pedas. Bahkan terkadang lebih pedas dari ayam geprek loh. Sambal matahnya ini memberikan rasa sedikit asam, pedas, dan juga segar. Sekarang ini kita melintas di stasiun Cirebon Perujakan ya teman-teman. Dan ada dua percabangan jalur, kita dari arah Purwokerto. Terus itu ada juga jalur menuju ke lintas utara Semarang. Ada kereta Argo Bromo Anggrek yang melintas. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:04, tepat sesuai dengan jadwal. Kereta api Taksaka telah tiba di stasiun Cirebon. Ini adalah stasiun besar untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi. Nah, di stasiun Cirebon ini ada pengisian tangki untuk di toilet ya teman-teman. Dan ada juga kereta di jalur 1. Ini kereta apa ya? Kayaknya bakal disusul sama kereta Taksaka sih. Nah, yang ada di jalur 1 itu adalah kereta Ciremai ya teman-teman. Dari Semarang tujuan ke arah Bandung dengan kelas eksekutif ekonomi. Di Cirebon, Ciremai bakal disusul sama Taksaka ya. Jadi Taksakanya bakal berangkat terlebih dahulu. Kembali dari stasiun Cirebon. Sekarang jam 12:34. Persiapan masuk di stasiun Cikampek. Sudah bertemu dengan jalur dari arah lintas selatan Daop 2 ya teman-teman. Berpapasan dengan kereta Mata Remaja. Di atas sebelah sini tuh ada panel PIDS juga ya teman-teman.
Jadi untuk sekarang ini kereta ada di kecepatan 103 km per jam, lalu suhunya 24 derajat Celcius, eksekutif 7, dan di area sebelah sini nih ada televisi untuk hiburan, ada juga satu lagi televisi di sini untuk papan informasi kondektur, serta sekarang ini kita akan berhenti di mana saja ya. Nanti kita akan tiba di Gambir jam 13.35. Ya, sekarang kita sudah melintas di stasiun Cikarang ya. Ini merupakan stasiun paling ujung untuk perjalanan KRL. Udah terlihat ada tiang LAA, tiang listrik aliran atas. Sekarang kereta api Taksaka melintas langsung di stasiun Bekasi, dan ini melintas langsungnya cukup ngebut ya teman-teman. Kecepatan sekitar 90 km per jam yang saya perhatikan dari PIBS. Mantep. LS Stasiun Bekasi sekarang udah ngebut lagi ya. Tuh 89 km per jam. Sekarang ini kereta api Taksaka sudah melintas langsung di stasiun Jatinegara. Waktu menunjukkan pukul 13.23. Sekitar 12 menit ke depan kereta ini akan tiba di tujuan akhir, stasiun Gambir. Oleh karena itu saya mau share sedikit seputar perjalanan naik kereta api Taksaka kali ini. Yang pertama, kereta api Taksaka ini adalah anak emasnya PT KAI dengan rute perjalanan dari stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir, dan dalam satu harinya terdapat 6 keberangkatan. Ada 3 perjalanan dari arah Jogja dan juga Jakarta di waktu pagi, siang, malam. Sekarang ini saya naiknya di kereta Taksaka pagi ya teman-teman. Nah, untuk perjalanan kereta api Taksaka di kelas eksekutif memiliki harga tiket kisaran Rp590.000. Memang untuk dari harga tiket tidak bisa dibilang murah, harganya cukup tinggi, hampir mencapai Rp600.000. Namun yang jadi istimewa kereta api Taksaka ini, hampir setiap hari penumpangnya rame. Namun kebetulan untuk perjalanan kali ini okupansinya tidak terlalu full, masih banyak kursi yang kosong. Nah, untuk kereta api Taksaka juga menjadi kereta yang istimewa karena apa? Di GPK terbaru mengalahkan kereta api Argo Lawu dan juga Argo Dwi Pangga yang sebelumnya menjadi kereta tercepat. Nah, estimasi kereta api Taksaka pagi ini 6 jam lebih 5 menit. Lebih cepat 2 menit apabila dibandingkan dengan kereta api Argo Lawu ya teman-teman. Tapi ya namanya anak emas, jadi terkesannya lebih istimewa. Padahal pemberhentiannya sama, dari arah Jogja berhentinya langsung di Purwokerto, Cirebon, dan juga langsung ke arah Gambir. Itulah kenapa kereta api Taksaka ini rasanya cepet banget ya, dari Jogja menuju ke Jakarta. Lalu sekarang ini saya dapatnya di kereta eksekutif nomor 7. Dari segi guncangannya terbilang nyaman dan stabil banget. Lalu yang kedua, dari segi peredam suaranya bagus karena di tiap kabin itu sudah menggunakan pintu otomatis selama di perjalanan pintunya tertutup. Dan dari segi pendingin ruangan, menurut saya setelannya pas-pas aja, nggak bikin kedinginan dan juga nggak bikin kepanasan. Lalu untuk perjalanan kereta api Taksaka, worth it nggak sih? Kalau menurut saya pribadi masih cukup worth it, karena kereta api Taksaka ini walaupun harganya dibilang tinggi, tapi penumpangnya selalu rame. Bahkan kereta api Taksaka, saking anak emasnya PT KAI, selalu mendapatkan jatah armada terbaru ketika ada kereta yang baru keluar. Seperti itu teman-teman. Ya, kalau worth it atau enggak sih saya balikin lagi ke kalian. Dan kereta api Taksaka juga bener-bener keretanya istimewa banget karena dalam setiap harinya ada 6 keberangkatan. Jadi teman-teman bebas mau naik kereta Taksaka di waktu yang kalian pilih. Kalau mau pagi-pagi ada, kalau mau siang setelah balik liburan juga ada, dan ketika tiba di Jakarta juga jamnya menurut saya masih enak banget sih. Berangkat itu Taksaka pagi sekitar jam setengah 8.
nggak kepagian dan nyampe di Jakarta sekitar jam setengah 2. Jamnya emang cocok banget sih. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Taksaka kali ini. Keretanya nyaman karena sudah menggunakan armada kereta new generation, kereta yang bisa dibilang paling bagus untuk saat ini. Sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir, jadi kita siap-siap dulu. Kereta api Taksaka akan tiba di stasiun akhir stasiun Gambir. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, Taksaka train will arrive at the final station, Gambir Station. Pukul 13:32, kita sudah memasuki stasiun Gambir. Mantap, awal 3 menit ya. Alhamdulillah. Nah ini nih, penumpang baru pada turun, tapi sudah banyak juga penumpang yang mau naik. Kereta api Taksaka setibanya di stasiun Gambir ada waktu sekitaran 25 menit untuk puter lokomotif, dan setelah ditempel lagi lokomotifnya bakal langsung berangkat menuju Yogyakarta lagi. Emang gila sih, anak emas satu ini bolak-balik terus ya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Yogyakarta, sekarang ini saya sudah berada di kota Jakarta di stasiun Gambir. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Taksaka pagi, si anak emasnya PT KAI yang kini perjalanannya semakin banyak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Tuh. Lokomotif Taksaka lagi dilangsir.